dari M Situmorang di Sungai Liat, Bangka. Shalom tajam. Terima kasih Pak Pendeta atas siaran tajam ini. Kami selalu mengikuti untuk menambah iman kami. Amin. Salam sehat. Saat ini saya mau bertanya mengenai kapan Musa dibaptis. Mohon penjelasannya Pendeta. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Tidak semua tokoh-tokoh Alkitab atau orang-orang yang ada di dalam Alkitab ada catatan tentang mereka yang sangat lengkap tentang kapan mereka dibaptis dan lain sebagainya. Dan memang baptisan itu sendiri barulah kita ketahui atau diperkenalkan kepada kita itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus sendiri datang dan memberikan dirinya untuk dibaptiskan di Sungai Yordan. Pada waktu Yohanes Pembaptis enggan untuk membaptis Yesus, maka Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ketiga, kita buka Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, pada waktu Yohanes katakan dalam ayat 14, Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Tuhan Yesus memberikan suatu teladan tentang baptisan, yaitu untuk menggenapi kehendak Allah. Sekalipun Yesus tidak berdosa, tetapi dia memberikan suatu teladan, demikianlah caranya menggenapi kehendak Allah. Tapi baptisan itu sendiri, di dalam prakteknya seperti yang diterangkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, adalah merupakan suatu ungkapan di hadapan banyak orang tentang seseorang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menyatakan iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengan demikian pada waktu ia dibaptiskan, ada keterangan di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 3 sampai ayat yang ke-5 menggambarkan bagaimana ia mau mati terhadap dirinya atau meninggalkan manusia yang lama, lalu kemudian menerima jasa kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus itu, lalu kemudian ia menyatakan ingin menerima Yesus dan hidup baru bersama-sama dengan Yesus. Makanya baptisan itu dilakukan dengan cara diselamkan. Karena kata baptis itu sendiri, dari kata dasar kata kerjanya memang artinya dicelupkan atau diselamkan. Jadi Tuhan Yesus meresmikan upacara baptisan itu. Bahkan dia bukan hanya meresmikan saja baptisan itu, ia juga memerintahkannya. Ya. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 28 ayat yang ke-19, ia katakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan baptisan ini. Ada ayat juga yang mengatakan dalam Markus 16 ayat yang ke-16, percayalah dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan selamat. Jadi ini adalah sesuatu hal yang betul-betul mengikuti secara otomatis ungkapan percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan memberikan diri kita untuk dibaptiskan. Rasul-rasul juga memerintahkannya pada waktu orang bertanya kepada Petrus pada hari Pentakosta dalam Kisah pasal yang kedua, apakah yang harus kami lakukan? Petrus katakan dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-38, ya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, maka engkau akan diampuni, mendapatkan pengampunan dan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang dikatakan. Rasul-rasul memerintahkan, bahkan rasul-rasul juga membaptis. Saulus yang setelah bertobat ia disebut atau dipanggil Paulus, ia pun dibaptiskan.
Kalau tidak salah pada acara tajam Kamis yang lalu, kita bicara tentang Sida-Sida dari Ethiopia. Ia dibaptiskan oleh Filipus. Kita berbicara tentang Cornelius dalam Kisah pasal yang ke-10. Ia juga dibaptiskan oleh Petrus. Lalu kita bicara tentang Saulus dalam Kisah pasal yang ke-9 yang dibaptiskan juga oleh Ananias di Damsyik. Dan jadi baptisan itu adalah merupakan sesuatu hal yang diresmikan oleh Yesus Kristus sebagai suatu tanda bahwa orang itu betul-betul menerima Yesus Kristus. Di dalam Perjanjian Lama kita tidak melihat adanya baptisan seperti yang dilakukan di dalam zaman Perjanjian Baru. Yesus kemudian rasul-rasul. Tetapi itu tidak berarti bahwa di dalam Perjanjian Lama tidak ada konsep pertobatan dan konsep penyucian. Ada, ya. Makanya bangsa Israel yang keluar dari Mesir menyatakan iman mereka terhadap Allah dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Allah, mengorbankan anak domba berumur 1 tahun, darahnya kemudian dioleskan di ambang pintu, dan semua sistem upacara yang dilakukan itu adalah merupakan suatu pernyataan iman mereka terhadap Yesus Kristus yang akan datang itu. Jadi dengan mengikuti semua itu, mereka menerima Yesus yang akan datang itu. Ya. Bahkan konsep tentang pembasuhan oleh air itu pun ada di dalam upacara-upacara yang ada di dalam kemah suci itu. Karena seperti yang diterangkan di dalam Keluaran mulai pasal yang ke-25 dan selanjutnya, maka salah satu dari perabot yang ada di pelataran bait suci itu adalah sebuah baskom atau bokor pembasuhan yang ada air di dalamnya, sehingga imam yang masuk bertugas harus membasuh tangan dan kakinya. Itu menggambarkan pembersihan, menggambarkan proses penyucian. Itu yang terjadi. Nah, sejauh kata baptisan itu sendiri, karena kata baptis ini bukan berasal dari kata Ibrani, tapi berasal dari kata Yunani. Dan Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani aslinya, tetapi Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan ada sebagian kecil dalam bahasa Aramaik. Akan tetapi sudah dibuat sebuah Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan itu terjadi pada sebelum Yesus lahir pun itu telah ada. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di di Mesir pada waktu itu, suatu tempat yang cukup terkenal di Mesir yang namanya adalah Alexandria yang ada di Mesir, suatu tempat di mana banyak cendekiawan-cendekiawan berkumpul, dan dipanggillah beberapa orang penerjemah yang datang dari Israel untuk datang ke Alexandria itu. Lalu mereka kurang lebih ada 70 orang, makanya hasil pekerjaan mereka itu disebut sebagai Septuagint atau Septuaginta, di mana itu Septuaginta itu berasal dari kata 70. 70 orang inilah yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani dan sebagian kecil bahasa Aramaik ke dalam bahasa Yunani. Nah, di dalam Septuagint itu, di mana kita bisa membacanya dalam bahasa Yunani, ditemukan juga kata kerja baptizo yang artinya dicelupkan, mencelupkan, atau menyelamkan. Nah, coba kita buka ayatnya. Kita boleh baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ada suatu peristiwa di sana, dan saya percaya pemirsa juga Jeffrey dan Kevin tahu tentang cerita ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Coba tolong dibacakan Kevin atau Jeffrey.
5 ayat 14 pendeta. 2 Ya. Raja-Raja 5 ayat yang ke-14 berkata, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Terima kasih. Ini cerita tentang Naaman yang kena kusta. Lalu ia datang ke Samaria, lalu ia bertemu dengan Nabi Elisa. Pada saat itu, Elisa menyuruh dia untuk membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Pada waktu itu sungai Yordan kelihatan tidak jernih. Jadi dia membenamkan dirinya 7 kali di dalam sungai itu, dan kata membenamkan itu dalam Septuagint itu menggunakan kata kerja baptizo, ya, yaitu menyelamkan, mencelupkan. Jadi ia menyelamkan atau mencelupkan atau membenamkan dirinya di dalam sungai Yordan itu selama 7 kali, dan hasilnya katanya ia sembuh, pulih. Tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak yang menjadi tahir. Nah, pengertian kusta ini pun yang adalah sebuah penyakit di dalam Alkitab Perjanjian Lama, tetapi dia juga membawa sebuah konotasi rohani di mana kusta itu menggambarkan dosa. Ya, makanya orang yang sembuh dari kusta dikatakan ia tahir, sama seperti orang yang berdosa ditahirkan, disucikan. Walaupun ini bukan upacara baptisan, apa yang terjadi pada Naaman ini bukan sebuah upacara baptisan, tetapi konsep untuk membenamkan diri di dalam air atau diselamkan, lalu kemudian setelah itu menyatakan suatu hidup yang baru, itu terjadi pada diri Naaman setelah ia dicelupkan atau mencelupkan dirinya dalam sungai Yordan. Betul-betul ia melihat ia mempunyai sebuah hidup yang baru. Saya katakan sekali lagi, itu bukan baptisan, tetapi konsep hidup baru setelah menyelamkan diri di dalam air itu ada di sana. Ya, sekali lagi bukan baptisan. Nah, kalau pertanyaannya Musa bagaimana? Musa tidak pernah dibenamkan di dalam air, dalam arti dia dibaptiskan. Waktu dia masih bayi, itu dia bukan dibenamkan, tapi dia diapungkan. Dia floating di atas permukaan air sungai Nil di Mesir. Oleh karena ibunya membuat keranjang, kita ingat ceritanya, lalu kemudian dia ditaruh di atas sungai, tapi itu bukan baptisan, tidak ada kaitannya sama sekali dengan baptisan. Kalaupun ada kaitannya dengan baptisan sehubungan dengan Musa atau mungkin dengan perjalanan orang-orang Israel, mungkin satu ayat yang dalam Perjanjian Baru boleh memberikan sedikit saja kaitan, itu ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 dan ayat yang kedua. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Kita ingat ada tiang awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi dengan perlindungan tiang awan itu, oleh karena melindungi mereka dari orang-orang Mesir yang mengejar mereka dari belakang, jadi dengan bantuan perlindungan tiang awan itu, mereka menyeberangi laut Teberau atau Laut Merah. Nah, peristiwa mereka menyeberangi Laut Teberau itu diumpamakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi semua rame-rame, walaupun tidak dibenamkan, tapi kan itu mereka menyeberang Laut Teberau yang terbelah menjadi dua, tembok sebelah kiri sebelah kanan, tembok air yang secara mujizat terbelah menjadi dua. Pada waktu mereka melaluinya, itu digambarkan
seperti mereka itu dibaptiskan. Hanya ini sedikit petunjuk tentang baptisan yang ada kaitannya dengan orang Israel dan Musa. Tetapi tentang apakah Musa dibaptis sama seperti Cornelius atau seperti Paulus atau seperti sida-sida dari Ethiopia itu dibaptiskan, itu tidak ada. Terima kasih.